Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan jelaskan 3 jenis pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen. Unsur hara yang paling berperan langsung dalam pembentukan dedaunan adalah unsur nitrogen. Unsur ini didapat dari beberapa jenis pupuk, seperti misalnya pupuk urea seperti ini, atau pupuk amonium klorida. Bentuk kemasannya seperti ini, atau pupuk amonium sulfat atau pupuk ZA. Bentuk kemasannya seperti ini. Nah, sebelum saya jelaskan dari masing-masing pupuk yang saya sebutkan tadi, di video ini terlebih dahulu akan saya jelaskan fungsi unsur nitrogen bagi tanaman. Yang pertama, merangsang pembentukan dedaunan dan percabangan tanaman. Yang kedua, meningkatkan pembentukan klorofil daun. Lalu meningkatkan pembentukan protein, lalu memacu pertumbuhan tanaman, menghijaukan daun tanaman, memacu proses fotosintesis, dan merangsang perkembangbiakan mikroorganisme tanah. Dari ketujuh peran unsur hara nitrogen, unsur ini didapat dari beberapa jenis pupuk. Yang pertama, pupuk urea. Ini dia pupuk urea, saya ambil sampelnya. Pupuk urea itu bentuknya pril ya. Bentuknya pril, warnanya putih dan kemerahan. Warna putih ini untuk pupuk urea yang non subsidi. Sedangkan pupuk urea yang subsidi warnanya kemerahan. Lalu kadar nitrogen di pupuk urea itu besarnya 46%. Artinya dalam 1 kilogram atau dalam 1000 gram pupuk urea terdapat 460 gram unsur nitrogen. Lalu pupuk urea mudah larut dalam air, dan pupuk ini sangat mudah tercuci sehingga potensi kehilangan unsur N dari pupuk urea ini sangat tinggi. Ini kita coba daya larut pupuk urea di dalam air ya. Kita coba bagaimana daya larutnya. Ya, ini setelah beberapa saat kita aduk, pupuk urea telah larut sempurna. Nah, di pupuk urea ini sangat higroskopis ya. Pupuk urea sangat higroskopis, artinya pupuk urea sangat menyerap uap air yang ada di udara, sehingga pupuk ini cenderung mudah basah atau cenderung mudah akan mencair ketika pupuk urea kita letakkan pada ruang terbuka dengan kelembaban yang tinggi. Dan pupuk urea ini sangat mudah menguap ketika kita aplikasikan ke dalam tanah. Saat terkena sinar matahari langsung, pupuk ini akan terbakar dan akan menguap unsur N-nya. Nah, pupuk urea sangat mudah diserap oleh akar tanaman. Kemudian reaksi fisiologis terhadap tanah, dia sedikit asam. Nah, pupuk urea sangat cocok diaplikasikan pada semua jenis tanah. Dan aplikasi di musim kemarau cocok menggunakan pupuk urea. Kenapa? Karena
pupuk urea memiliki indeks garam yang lebih kecil dibanding dengan pupuk amonium klorida atau pupuk amonium sulfat. Itu tadi tentang pupuk urea. Nah, sekarang yang kedua adalah pupuk amonium klorida. Ini dia pupuk amonium klorida. Bentuknya pipi butiran tidak beraturan ya, ada segi 4, segi 5, segi 8. Ini bentuknya seperti ini, warnanya putih. Nah, pupuk ini agak sulit larut dibanding dengan pupuk urea. Kita coba daya larutnya seperti apa. Nah, di pupuk amonium klorida itu kandungan unsur E-nya sebesar 26%. Ini daya larutnya. Ya, dia cenderung masih bersisa. Jadi saya katakan tadi, pupuk amonium klorida ini agak sedikit sulit larut dalam air. Nah, pupuk amonium klorida ini sangat cocok diaplikasikan pada musim penghujan. Kemudian dia lebih tahan terhadap pencucian karena pupuk ini ketika kita aplikasikan ke dalam tanah oleh air tanah akan dilarutkan secara perlahan dan pupuk ini akan terionisasi membentuk ion amonium dan ion Cl negatif. Nah, ion amonium sebagai sumber N bagi tanaman oleh koloid tanah itu akan diikat lebih kuat. Sehingga ketika ada air yang berlebihan, ion NH4 itu akan tetap terikat oleh koloid tanah. Sehingga pupuk ini sangat stabil keberadaan di dalam tanah dan pelepasan unsur N itu dilepas secara perlahan-lahan. Sehingga ketika kita menggunakan pupuk amonium klorida, ketersediaan N dalam tanah itu cenderung lebih panjang periodenya, sehingga kebutuhan tanaman terhadap unsur N itu tetap tersedia dalam jangka panjang. Pupuk amonium klorida ini tidak higroskopis dan unsur N yang ada di dalam pupuk ini cenderung mudah terserap oleh akar tanaman. Reaksi fisiologisnya ini cenderung mengasamkan tanah. Nah, selanjutnya ini adalah pupuk amonium sulfat. Ini dia pupuk amonium sulfat, mengandung unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro primernya itu adalah nitrogen, besarnya 21%, dan unsur hara makro sekunder itu adalah sulfur, besarnya 24%. Bentuknya kristal seperti ini, warnanya putih sedikit menguning, kira-kira begitu. Lalu di pupuk amonium sulfat ini atau pupuk ZA ini bebas unsur Cl, sehingga pupuk ini cocok kita aplikasikan pada tanaman yang peka terhadap unsur klorin. Lalu pupuk ini juga mudah larut. Kita coba kelarutan pupuk ZA ini seperti apa ya. Aduk. Nah, ini telah larut sempurna ya pupuk ZA. Beberapa saat setelah kita larutkan telah larut sempurna. Beda dengan pupuk amonium klorida tadi. Sini masih ada menyisakan pupuk yang belum larut.
Jadi pupuk ZA ini cenderung mudah larut dalam air. Nah, pupuk ZA juga tidak terlalu higroskopis, beda dengan pupuk urea ya. Dia tidak terlalu higroskopis. Nah, di pupuk ZA ini cenderung mengasamkan tanah, sehingga penggunaan untuk tanah-tanah yang pH-nya rendah ini perlu tindakan untuk menetralisir tanah terlebih dahulu dengan menggunakan kapur dolomit. Setelah kita netralisir tanahnya, barulah kita aplikasikan pupuk ZA ini agar pH tanah tidak turun drastis. Nah, ini pupuk ZA cocok diaplikasikan pada musim penghujan. Kenapa pupuk ZA cocok diaplikasikan pada musim penghujan? Karena ketika pupuk ZA ini kita aplikasikan ke dalam tanah, oleh air tanah, pupuk ini akan diuraikan dalam bentuk ion positif dan ion negatif. Ion positif NH4 itu akan segera terikat oleh koloid tanah sebelum diserap oleh tanaman, sehingga ketersediaan di dalam tanah itu lebih stabil saat air hujan atau air irigasi yang berlebih sehingga terjadi aliran air. Pupuk ZA ini cenderung dia aman dan stabil di dalam tanah. Unsur ini diserap, unsur pupuk ZA ini unsur N-nya juga cenderung mudah diserap oleh akar tanaman. Nah, pupuk ZA cocok untuk diaplikasikan pada tanaman penghasil protein karena ada beberapa protein yang bukan unsur sulfur. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.